Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam asa, asih dan asuh. Saudaraku, para pecinta channel YouTube Pasukan Keramat, marilah bersama dengan saya, Mbah Budi Yunusae, kita sama-sama mempelajari ilmu, mengkaji ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, agar kita semua memperoleh banyak pengetahuan untuk diamalkan dan dipraktekkan di kehidupan kita. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini: apa hubungannya antara ilmu tenaga dalam dengan ilmu kebatinan? Apa perbedaan dan bagaimana penjelasannya? Sebelum sampai pada penjelasan soal olah batin, ada baiknya terlebih dahulu saya berikan ulasan singkat ketiga macam pengolahan diri tersebut, agar lebih mudah memahami perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga merupakan kegiatan untuk melatih fisik yang meliputi seluruh jaringan otot, termasuk sistem saraf. Pada kegiatan olahraga, seseorang hanya melatih pengolahan pada fisiknya saja. Misalnya dengan cara menggerakkan dan melatih beban pada otot, serta melatih diri untuk memaksimalkan fisiologi dalam sistem saraf tubuh kita. Tujuannya agar organ-organ dalam tubuh menjadi fit dan dapat bekerja secara normal dan maksimal sesuai fungsi masing-masing. Mengolahraga atau mengolah fisik sepadan dengan olahraga seni bela diri seperti pencaksilat, kungfu, tinju, karate, dan lain-lain. Lazimnya setiap orang memiliki kekuatan fisik yang berbeda-beda. Perbedaannya itu memang ada terkait dengan seberapa panjang nafas dan seberapa besar volume otot seseorang. Kedua hal itu menjadi faktor adanya perbedaan tenaga fisik orang per orang. Namun, perbedaan itu masih dalam taraf yang wajar dan masih berada di dalam golongan kekuatan fisik manusia pada umumnya. Kekuatan itu ada sebagai hasil pelatihan dari secara rutin dalam mengolah raganya. Yang kedua adalah olah nafas. Olah nafas dalam hal ini melatih organ fisik, pernapasan, terutama otot dada dan perut, jantung, dan paru-paru. Manfaat olah nafas bukan hanya menguatkan otot jantung dan menambah jaringan pengikat oksigen pada paru-paru. Manfaat selebihnya dan sekaligus menjadi salah satu tujuan utama mengolah nafas, yakni untuk membangkitkan kekuatan ilmu tenaga dalam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam diri setiap orang sudah menyimpan potensi tenaga dalam yang merupakan bawaan sejak lahir. Untuk menjalani rutinitas hidup sehari-harinya, kita hanya memanfaatkan cadangan tenaga dalam yang ada dalam tubuh kita. Rata-rata 10-15% saja. Itu pun hanya terpakai manakala dalam keadaan darurat dan bila mana terjadi
suatu gerakan yang bersifat spontanitas atau refleks ya. Artinya tenaga dalam hanya bekerja atau muncul melalui kendali alam pikiran bawah sadar. Misalnya saat keadaan terpaksa atau dalam situasi darurat dan menghadapi bahaya. Oleh sebab itu, bagi yang tidak terbiasa mengolah tenaga dalam, wajar saja bila mereka kesulitan memanfaatkannya pada saat seseorang membutuhkan atau bila mana seseorang sengaja merencanakan untuk menggunakannya. Karena pada saat demikian yang mengendalikan bukan lagi alam pikiran bawah sadarnya, melainkan alam pikiran sadar. Olah nafas bertujuan sebagaimana olahraga, tetapi mempunyai perbedaan objek yang diolahnya. Dalam kegiatan olah nafas, yang diolah adalah tenaga dalam dengan tujuan yang lebih fokus untuk membangun dan mengembangkan tenaga dalam yang ada di dalam diri. Mengapa tenaga dalam perlu diolah? Sebab tenaga dalam setiap manusia relatif sama, seperti halnya otot kita dengan otot orang lain, atau tenaga fisik seseorang ya, satu sama lain itu masih dalam relatif rata-rata yang sama. Oleh sebab itulah, bila kita ingin mempunyai tenaga dalam yang dapat melampaui orang lain, maka diperlukan pelatihan atau olah tenaga dalam, di antaranya melalui teknik mengolah pernapasan. Oleh karena itu, seseorang yang sering berlatih olah pernapasan melalui beragam teknik, maka dengan sendirinya tenaga dalam akan semakin kuat kualitasnya dan semakin besar kekuatannya. Tujuan dari mengolah tenaga dalam adalah agar supaya kita dapat memanfaatkan dan mengendalikan tenaga dalam melalui pikiran sadar kita, sehingga penggunaan tenaga dalam ya dapat dilakukan secara terencana dan tidak tergantung pada kendali bawah sadar atau spontanitas semata. Dengan demikian, kita akan mempunyai kemerdekaan kapan akan menggunakan tenaga dalam secara otoritas sepenuhnya ada di tangan kita. Yang ketiga, olah batin. Setelah kita memahami perbedaan antara olahraga dan olah nafas yang berhubungan dengan tenaga dalam, selanjutnya mari kita sama-sama mengupas soal olah kebatinan atau membangun kekuatan batin. Sampai di sini kita dapat memahami jika olahraga yang diolah adalah fisiknya, olah nafas yang diolah adalah tenaga dalamnya. Sementara itu, olah batin yang diolah adalah sisi kebatinannya, yakni jiwa dan sukma kita. Mengolah batin setidaknya terdapat dua orientasi. Orientasi ke dalam diri diantaranya berupa meditasi, puasa, semedi, dan orientasi keluar dalam bentuk perilaku, yakni mengimplementasikan perilaku utama dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu faktor apa yang merusak kepekaan batin? Setiap orang memiliki kepekaan mata batin yang relatif setara, terutama pada usia anak-anak antara 1 hingga 6 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia dan kedewasaan seseorang, banyak sekali kegiatan yang lebih bertumpu pada pendayagunaan otak kiri. Di sisi lain, perilaku pada otak kanan lebih banyak menerima doktrin keyakinan yang bersifat anti dialog, dan disadari atau tidak, doktrin-doktrin itu telah meredam
pemikiran-pemikiran kritis. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan kepekaan batin seseorang menjadi sirna secara perlahan. Hal itu dapat mulai dirasakan saat usia 8 hingga 15 tahun, seiring dengan banyaknya pendayagunaan otak kiri dan doktrin-doktrin yang diterimanya setiap hari. Keduanya akan sangat mewarnai alam pikiran bawah sadar kita, dan setelah dewasa, alam bawah sadar kita yang telah mengendap yang telah mengendapkan pelajaran dan ajaran doktrin akan kembali merekonstruksi pola pikir yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan doktrin yang diperoleh. Walaupun demikian, tidak sedikit di antara anak-anak yang mampu meloloskan diri dari cengkraman kedua faktor tersebut, sehingga dalam pertumbuhannya kepekaan batin yang sudah tersusun semenjak kanak-kanak tidak luntur dan sirna sampai kapanpun. Tipikal pada anak demikian ini, otak kanan dan otak kiri bekerja secara seimbang, sehingga mampu membangun individu dengan kriteria yang kuat, mental lahir dan batinnya. Maka peka batin dan cerdas pikirannya, sehingga tumbuh sebagai remaja yang memiliki tingkat kejeniusan di atas rata-rata. Anak kriteria demikian akan mampu menjelaskan secara logika dan ilmiah sekalipun terhadap hal-hal mistis atau gaib, ya. Walaupun bukan hal baru, namun dianggap sebagai generasi manusia baru yang saat ini familiar diistilahkan sebagai generasi indigo. Bagi sebagian orang yang kepekaan mata batinnya menurun drastis atau yang sudah sirna sama sekali, ya, bukanlah suatu keuntungan. Maka banyak orang kini mulai menyadari akan pentingnya mengolah dan membangkitkan lagi kepekaan mata batin. Di antara tekniknya mengolah mata batin itu adalah dengan olah meditasi atau pernapasan dengan teknik khusus, misalnya pernapasan perut atau sistem buka dada, dan termasuk di dalamnya adalah meditasi cakra. Namun lebih utama adalah dengan cara menjaga dan mengatur segala tindakan dan perbuatan sebagai perilaku yang utama atau tindakan-tindakan yang terpuji. Hal ini berdasarkan pada prinsip ngilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu semuanya terjadi karena lelaku atau perbuatan yang baik itu. Apa hubungan tenaga dalam dengan olah kebatinan? Pertanyaan seperti ini seringkali saya dapatkan dari dulur-dulur pecinta channel YouTube Pasukan Keramat. Ya, jawaban saya bahwa olah nafas tenaga dalam tidak ada hubungannya dengan olah kebatinan. Ya, keduanya berdiri sendiri-sendiri dan merupakan disiplin ilmu yang berbeda dan dapat berjalan sendiri-sendiri. Tak ada ketergantungan di antaranya. Tetapi keduanya bisa saling mendukung dan rasanya menjadi lebih lengkap dengan mengolah kedua-duanya. Itu keberhasilan mengolah tenaga dalam tidaklah tergantung pada sikap dan perilaku utama. Sementara mengolah kebatinan, ya, mau tidak mau ya mensyaratkan seorang pelaku harus berperilaku utama, mengimplementasikan kautamaning bebuden kang luhur, ya. Jadi mengutamakan perbuatan budi pekerti yang luhur gitu. Jika syarat ini dilanggar, maka seseorang yang mengolah batin tidak akan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Pelaku olah batin akan mudah sekali membuktikan sendiri, ya, adanya hukum sebab dan akibat gitu. Apa yang ia tanam adalah benih-benih kebaikan
maka ia akan menuai kebaikan pula yang sangat berlimpah. Demikian pula sebaliknya, bila menanam benih kejahatan, maka ia akan menuai celaka. Itu yang suka mengolah mata batin. Lain halnya dengan seseorang yang giat mengolah tenaga dalam. Tidak ada hubungannya dengan baik buruk perilaku ya dan moralitas pribadinya. Oleh sebab itu, ada kalanya seorang penjahat ya tetap mempunyai tenaga dalam yang cukup tinggi. Itu besar kecilnya tenaga dalam tidak akan mempengaruhi pada baik dan buruknya sikap perilaku seseorang, karena tenaga dalam bersifat netral. Perbedaan mencolok antara tenaga dalam yang masih berada di dalam raga atau tubuh fisik kita dengan olah batin yang berada di dalam kekuatan spiritual ya, yang berada dalam diri kita ini sebenarnya jauh lebih dahsyat ketimbang tenaga dalam. Kedahsyatan itu akan mudah dirasakan manakala batin kita telah sampai pada titik suwung atau duwe rasa ora duwe rasa. Itu perbedaan lainnya adalah olah batin masuk dalam ranah ilmu kasepuhan atau ilmu sepuh, sementara itu tenaga dalam masih berada dalam ranah ilmu kanoman. Dan ilmu magic termasuk dalam ilmu kajiman. Untuk lebih memberikan dasar dalam penjabaran ini sekaligus bukti faktual bahwa antara tenaga dalam dengan olah batin tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Sedulurku, tentunya mudah menyaksikan di satu pihak ada seorang yang sangat peka batinnya ya, tapi ia tidak memiliki tenaga dalam. Sebaliknya, orang yang memiliki tenaga dalam cukup dahsyat ya, biasanya malah mata batinnya tidak peka gitu. Dalam mempelajari olah nafas atau tenaga dalam dan olah batin, seringkali itu menggunakan rapal, mantra, doa, wiritan dan sejenisnya. Semua itu sekedar sebagai formalitas saja ya, harap diketahui hanya formalitas saja. Ada sisi manfaat, yakni untuk membangkitkan kemantapan semangat keseriusan pada saat berlatih. Cara yang sama boleh juga diterapkan pada saat berolahraga, misalnya saat berlatih silat sembari mengucapkan lafal-lafal doa, wirid atau mantra. Semua itu tujuannya yang sesungguhnya untuk menumbuhkan spiritual dalam belajar ya. Jadi olah nafas dan kebatinan tidak ada hubungannya dengan agama, camkan itu. Semua itu merupakan teknik yang bersifat ilmiah, natural dan universal. Melalui tulisan ini ya, saya pribadi ingin meluruskan pemahaman sebagian orang yang terkadang mengkait-kaitkan antara tenaga dalam dengan ajaran sesat atau bertentangan dengan doktrin agama. Jika dari kacamata agama olah nafas atau olah tenaga dalam dianggap keliru ya, berarti olahraga dinilai juga sesat gitu dan keliru ya, karena keduanya pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada objek yang diolahnya. Dan ketiga macam olah yang saya sebutkan tadi pada prinsipnya sama. Kita biasakan diri untuk tidak kagetan lah dan gumunan, apalagi antipati dalam merespon segala sesuatu yang baru atau yang belum dipahami, agar supaya ilmu pengetahuan kita itu mudah bertambah ya, dan sifat bijaksana mudah dibangun dalam diri kita masing-masing. Kesimpulan dari kajian ini, hubungan antara ketiga macam pengolahan diri ya, yang terdiri dari olahraga, olah nafas dan olah batin, ketiganya tidak saling bergantung satu sama lainnya, namun ketiganya tidak saling bertentangan pula gitu. Malah bila dipadukan, ketiganya akan saling mendukung dan memberikan
nilai tambah yang positif. Olah nafas sebagai sarana membangkitkan tenaga dalam, ya. Posisinya pada di tengah-tengah di antara olahraga dengan olah batin, gitu. Paham ya? Olah nafas mencakup sebagai dari olahraga. Namun dalam teknik-teknik olah pernapasan tertentu, sebagian kecil sudah berada dalam wilayah metode pengolahan batin. Sekarang olah batin dengan meditasi. Dalam olah batin, ya, meditasi adalah salah satu proses usaha untuk meningkatkan pengembangan pribadi seseorang secara total. Tidaklah semudah menyebutkannya, namun yang dapat dilakukan adalah memberi gambaran berbagai pengalaman dari kita yang melakukan meditasi. Berdasarkan pengalaman saya, bahwa meditasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengenali jati diri kita. Yang kedua, untuk mengenali kita hidup untuk apa dan tujuannya kemana. Yang ketiga, melepaskan diri dari pikiran atau perasaan yang berubah-ubah. Jadi kita akan menjadi orang yang lurus, ya, membebaskan keinginan duniawi, ya, sehingga menemui jati dirinya yang murni atau yang asli, menjadikan kita menjadi orang yang jujur, sabar, dan ikhlas. Tiga hal ini, ya, baru awal masuk ke dalam meditasi, karena kelanjutan meditasi mengarah kepada sama sekali tidak lagi mempergunakan panca indera, termasuk pikiran dan perasaan, terutama ke arah murni mengalami kenyataan yang asli, yaitu menyatu dengan Pencipta manunggaling kawula Gusti. Namun pengalaman meditasi akan berbeda pada setiap orang, karena pengalaman dalam bermeditasi banyak dipengaruhi oleh latar belakang perwatakan, watak dan tingkat perkembangan spiritual, serta tujuan meditasi dengan kulit atau baju kebudayaan. Orang yang sedang melaksanakan meditasi, maksudnya tujuan untuk lebih menyatu dengan Sang Pencipta, apa? Untuk urusan duniawi atau urusan yang lain, gitu. Namun secara umum orang yang melakukan meditasi yakin adanya alam lain selain yang dapat dijangkau oleh panca indera biasa. Oleh karena itu, mungkin sekali lebih tepat jika cara-cara meditasi kita masukkan ke golongan seni olah batin daripada ilmu olah batin. Cara dan hasil meditasi dari banyak pelaku olah batin dari berbagai agama besar maupun perorangan dari berbagai bangsa banyak menghasilkan kemiripan atau hampir sama, tetapi lebih banyak mengandung perbedaan dari pribadi ke pribadi masing-masing. Dari kepribadian yang dimiliki masing-masing, kita dapat menilai hasil temuan orang yang bermeditasi tersebut, karena keabsahan meditasi tergantung pada hasil yang didapat. Umpamanya gini, orang yang bersangkutan menjadi lebih bijaksana, lebih merasa dekat dengan Tuhan, merasa kesabarannya semakin bertambah, ya, mengetahui kesatuan alam dengan dirinya dan lain-lainnya. Keadaan hasil yang dimiliki sering tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya, karena tingkah lakunya maupun ucapan-ucapannya serta kemampuannya dapat berguna untuk orang lain yang sangat membutuhkannya. Itulah cerminan dari hasil dari pengalaman sebuah meditasi atau semedi. Kiranya cukup sekian dulu ya. Semoga penjabaran pada video ini bermanfaat.
nantikan kajian-kajian ilmu berikutnya ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan keramat